Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita, kita jumpa lagi kepada Bung Kameramen, dipersilahkan membacakan beritanya. Ini nih Bung Alfian yang ditunggu-tunggu oleh penonton channel Ustadz Alfian Tanjung. Kapan nih Uwat membahas tentang ACT? Wah, karena kemarin Uwat dengan kameramen sedang LDRan. Baik Bung Alfian, ini ada berita dari wartaekonomi.co.id 11 Juli 2022. Judulnya, Rizal tuding diberangusnya ACT, bukti ulah Islamofobia dan komunis. Waduh, mantep juga nih kayaknya nih. Komentator politik M. Rizal Fadilah menuding bahwa gerakan umat untuk menolong sesama telah dibantai oleh pemerintah. Ia menuding ada dugaan isu ini sudah mengarah pada semangat anti-Islam atau Islamofobia. Nah, Bung Alfian, saya mau coba mulai dengan pertanyaan, andai ACT dukung Jokowi, apakah akan bernasib sama seperti hari ini, Bung Alfian? Ya. Pertanyaan yang memang bisa dipahami sebagai sebuah pertanyaan yang logis. Iya. Nah, sebelum itu dijawab, saya mencoba mengajak dulu para pemirsa memahami sedikit saja sejarah ACT. Iya. ACT itu aksi cepat tanggap sejak terbitnya atau keluarnya koran Republika pada tahun 2000-an. Maka muncullah satu kolom di mana tempat orang bersedekah atau bersumbangan. Namanya dompet duafa. Nah, dompet duafa berkembang dengan segala varian, dengan segala maka sampailah kepada salah satu unit yang muncul ke permukaan dan cukup terkenal secara nasional maupun secara internasional. Lalu pertanyaan dari Bung Kameramen, kalau ACT secara kelembagaan mendukung Jokowi pada Pilpres tahun 2014 atau 2019, berarti ACT juga sudah melanggar dong. Ya, karena uangnya kan dipakai, kalau mendukung kan berarti karena dia pegang uang banyak, berarti nyumbang. Dan sepengetahuan saya juga ACT tidak memberikan sumbangan kepada orang yang menjadi kompetitornya Jokowi. Tapi secara saya pahami, apabila ACT mendukung Jokowi, maka mungkin tidak ada gerakan bumi hangus kepada ACT terjadi. Dan saya pikir itu dalam ilmu politik tanda kutip ya, politik Machiavellistik, politik yang menghalalkan segala cara, ini terjadi karena memang ACT tidak berada di posisi yang menempel dengan penguasa. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, kok saya melihat fenomena ini unik Bung Alfian. Contoh misalkan di menterinya Jokowi, di kabinetnya ada namanya Juliari, itu dari PDIP, dia maling bansos. Kenapa nggak kabinetnya dibubarin? Nah, itu satu Bung Alfian. Kemudian Juliari juga kan dari PDIP, kenapa nggak PDIP-nya dibubarin? Nah, ini kan jadi unik Bung Alfian, ketika ada ACT disinyalir salah satu petingginya dia menyelewengkan lah uang umat tersebut, yang dipaksa dibubarin adalah ACT-nya dibukukan, rekeningnya dibukukan. Ini fenomena ini Bung Alfian melihatnya bagaimana Bung Alfian? Ya, semangat utamanya semangat Islamofobia. Iya. Nah, yang jelas ketika ada nama Juliari Batubara, dia adalah sosok orang yang pernah punya posisi sebagai Menteri Sosial. Dan kelakuan itu berakibat dia ditangkap, OTT dan seterusnya sebagai orang yang telah menyelingkuhi sebesar 17 miliar. Iya. Nah, sebelumnya juga Idrus Marham. Nah, kalau kita lihat ketika ada seseorang melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut diberikan beban hukum kepada yang bersangkutan. Iya. Kenapa untuk kasus ACT itu beberapa orang yang dianggap dengan gaji sejumlah angka tertentu, padahal kita juga lihat ada instansi yang sangat mengecewakan, itu gajinya miliar-miliaran. Nah, sebutlah misalnya seperti Pertamina, itu kan pengetahuan orang banyak. Jadi agak keterlaluan, memang ini terlalu kelihatan betul tendensius dan di luar kepatutan, bahwa ketika kasusnya menimpa umat Islam, menimpa lembaga Islam,
ya kita melihat begitu mudahnya dan cepatnya keluar surat atau pernyataan-pernyataan yang kelihatan itu didorong oleh kelompok-kelompok agitprop ya, agitasi propaganda di zaman-zaman PKI tahun 60-an, sekarang dikenal dengan kaum buzzer atau influencer dan segala macam. Jadi Pak Juliari Batubara sudah dalam posisi proses hukum, Pak Idrus Marham sudah keluar dan pernah juga di penjara. Nah itu yang begitu, ya kalau menurut saya memang begitu. Tapi kenapa giliran lembaga-lembaga Islam, ya sebutlah dua yang sangat kita tahu belakangan ini, yang satu ACT, yang satu pesantren di Jombang. Nah sekali lagi ini merupakan sebuah tindakan yang berakar daripada fenomena Islamofobia di satu sisi dan kelebihan dosis dalam memberikan treatment hukum. Nah itu mungkin Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, yang tadi saya tanyakan maksudnya kenapa kok nggak orang ribut minta bubarin kabinetnya, nggak orang minta ribut bubarin PDIP-nya gitu Bung Alfian. Jadi nggak disikapi sama gitu Bung Alfian. Jadi apa karena ini urusannya sama umat Islam yang akhirnya jadi sensi sekali. Nah Bung Alfian, saya menarik Bung Alfian di Instagram itu rame yang mungkin juga di WA berseliweran Bung Alfian. Ini ada dari Instagram, saya kurang tahu juga, namanya Sir Al-Miski Bung Alfian. Jadi dia ada salah satu tulisannya ada di beberapa halaman lah, ini saya kutip di halaman keempatnya Bung Alfian. Yang ngamuk-ngamuk rata-rata bukan donatur tetap ACT, dan bahkan ada orang kafir yang ikut komentar. Pertanyaannya, udah kafir kok nggak nyumbang, kok malah desek ACT dibubarin gitu lah istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga di sini tulisannya, rezim kok gercep banget sampai mau bikin pansus untuk usut ACT. Kemudian Bung Alfian, soal ACT ternyata Densus turun tangan. Nah, itu ada beritanya dia kutip dari OK News, terkait aliran dana ACT, Densus ikut turun tangan. Nah ini, gimana Bung Alfian? Kasian juga ya ACT. Nah, saya juga tertarik dengan halaman yang dia tulis di halaman 5-nya, pantaskah ACT dibubarkan? Jadi dia sama yang saya tadi sampaikan Bung Alfian, maling bansos kan dari PDIP. Oke, kita ambil berita, paling dikit taksirannya 2 triliun lah, dia ngerugiin negara. Kok nggak minta PDIP dibubarin? Nah itu Bung Alfian. Kemudian ada juga yang halaman ke-9, akibatnya kita dipaksa untuk lupa dengan jasa ACT karena kesalahan oknum dan di blow up musuh-musuh Islam. Nah akhirnya kita melupakan jasanya ACT. Gimana Bung Alfian? Karena sekian lama ACT membantu kita, karena ada oknum, kita dipaksa untuk membenci ACT Bung Alfian. Ya yang jelas kepada Bung Kameramen, kelihatannya Anda termasuk orang yang cukup empati sekaligus dengan beberapa kasus-kasus itu, dan memang ini sudah terlalu jauh ya kalau menurut saya. Bagaimananya ya kita akan memberikan satu pernyataan terbuka bahwasanya memang kalian ini memang memusuhi Islam, dan saya nyatakan dengan terbuka, kalau cara ini yang kalian terus pertontonkan, maka bentuk perlawanan secara konstitusional, bentuk perlawanan secara dalil nakli, dan bentuk perlawanan bentuk jihad fisabilillah itu nanti akan menjadi satu hal yang terbangun secara konstruktif. Jadi saya secara bahasa negasinya saya katakan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara yang sangat tidak adil, yang sangat licik, yang sangat tendensius, yang sangat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kalian lakukan. Lalu urusan ACT, kenapa ada muncul Densus 88, dibuat pansus segala macam, padahal banyak kesalahan-kesalahan atau kelakuan-kelakuan yang merugikan negara. Pansusnya tidak pernah dibahas, tidak pernah dikedepankan. Atau secara kelembagaan misalnya ada satu gereja yang diketahui telah melakukan korupsi sebesar 4,7 triliun. Nah itu pun ternyata juga tidak ada omongan apapun terhadap pihak gereja tersebut. Jadi ini menjadi perhatian buat Bung Kameramen. Kelihatannya Bung Kameramen punya banyak pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang ketika dia terjadinya bukan di kalangan Islam, maka perlakuannya sangat lemah dan sayup-sayup. Dan ketika terjadinya bukan orang-orang yang merupakan pendukung secara politik, maka orang tersebut akan diperlakukan dengan sangat
bombardemen yang besar-besaran. Iya. Tapi ketika yang melakukan adalah teman-teman dekat dan orang-orang yang punya skema koncoisme, sekonconya, maka itu berujung pada sebuah pembiaran dan mungkin penguapan. Ya, misalnya Harun Masiku itu kan sosok orang yang sebenarnya diketahui ada di Indonesia, dan para petugas atau pegawai KPK yang sudah tidak lagi lolos sudah menyatakan hal itu. Iya, Bung Alfian, yang Bung Alfian sampaikan tadi ada di hidayatullah.com, Bung Alfian. Itu beritanya Jumat 30 Maret 2018. Dugaan skandal Gereja Betani Surabaya, pendeta gelapkan dana jemaat 4,7 triliun. Wah, kacau Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, untuk sesi akhir dibacain berita kali ini, Bung Alfian, apa nih semangatnya Bung Alfian untuk relawan ACT, untuk ACT sendiri yang mereka, ya kalau bisa dibilang mereka ya sangat kecewa dengan keadaan ini, bagaimana mereka selama ini ikhlas membantu masyarakat, tapi dengan framing media yang selama ini menyudutkan Islam, akhirnya mereka jadi merasa tersalahkan juga. Gimana Bung Alfian? Ya, yang jelas kalau kita mendengar pernyataan Bapak Dr. Anwar Abbas misalnya, itu kan berikan dukungan yang cukup rasional. Artinya bukan hanya beliau mestinya yang angkat bicara. Iya. Ya, tokoh-tokoh ormas-ormas yang lain, dan juga dari pihak ACT secara internal sangat diharapkan bisa koreksi diri, bisa mawas diri untuk berbenah. Iya. Nah, pihak lain yang diharapkan bisa membantu adalah para wartawan, media-media, baik media online maupun media cetak dan media elektronik, baik televisi lokal atau televisi mainstream, dan juga para YouTubers. Karena kan banyak juga tokoh-tokoh Islam yang punya channel YouTube yang cukup memadai, termasuk kepada yang kita hormati dan kita cintai, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, agar mereka juga bisa berkata-kata secara terbuka, lakukan pembelaan. Saya usul kepada tuan-tuan guru, ayolah, ya, termasuk teman-teman dari kelompok-kelompok lain, jangan hanya terus-terusan ulil amri terus-menerus. Sudah jelas dia melakukan kejahatan dan kezoliman. Anda melakukan hal-hal yang membiarkan saudara kita dizolimi. Jadi saya pikir itu sebagai akhir daripada dibacain berita perihal ACT, kita sangat berharap seluruh kru ACT dan pihak-pihak yang berhubungan dengan ACT tetap semangat dan membangun kekuatan umat dan lakukan gerakan filantropis yang bisa memberikan satu regulasi bakti kepada agama dan bukti kepada seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.